Berikut ini cara untuk menggunakan HP Oppo. Jadi kalau kalian yang mungkin baru beli HP Oppo-nya, untuk menggunakan cukup mudah. Pertama ini dari home screen-nya, bisa kalian lihat. Kalau dari home screen, nah ini kunci layarnya. Nah, cara menggunakan di sini saya jelaskan dari home screen. Bisa kalian lihat kalau home screen ini kita gulir dengan 2 jari ke dalam, dia akan menampilkan yang namanya untuk menghapus aplikasi atau memilih aplikasi. Itu bisa kita pindahkan secara massal. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa juga menghapus widget yang ini. Untuk menambah widget di sini, memilih icon di sini. Untuk mengatur gaya ukuran icon. Kemudian wallpaper di sini, widget di sini. Nah, yang ini. Silakan ditekan lama untuk menambahkan. Kemudian di layout ini untuk mengatur yang namanya grid dari menu. Kemudian ada transisi, efek transisinya. Pilih terapkan. Kemudian ada lainnya. Lainnya ini untuk mengatur yang namanya ketuk 2 kali untuk mengunci di sini. Dan ada ketuk 2 kali untuk membangunkan. Silakan diatur saja. Jadi ini menu tersembunyinya. Kemudian kalau kita lihat di bagian file manager ini, di file saya namanya. Nah, di sini bisa kalian ada penyimpanan ponsel, kemudian di icon 3 titik ada pengaturan, tampilkan file tersembunyi juga bisa. Ini seperti biasa untuk memilih tekan lama, kita bisa pilih hapus atau bikin folder baru di sini. Folder baru ada untuk settingan juga. Kemudian kalau kita tekan lama di antara ini, di bawah ini, itu biasanya masuk ke bagian folder tersembunyi. Jadi tekan lama di antara ini. Sama juga kalau kita buka galeri foto, kita tekan lama di bawah ini, itu akan masuk ke bagian folder pribadi atau private. Selanjutnya, kalau kalian ingin hapus aplikasi, tekan lama, pilih hapus di situ untuk menghapus permanen. Selanjutnya, kita bahas di bagian ini. Nah, ini kalau kalian ingin menambah atau mengurangi icon ini, pilih icon pensil. Lihat icon plus itu. Nah, pilih icon plus untuk menambahkan. Kalau kalian merasa ada icon yang hilang, untuk mengurangi di sini. Nah, jadi sangat mudah. Ini untuk mengatur kecerahannya, mau otomatis ataupun manual. Kemudian selanjutnya kita bahas yang namanya menu split. Nah, bisa kalian seperti ini. Kalau aplikasi yang baru saja kita buka, pilih icon ini. Kemudian pilih icon 3 titik. Di sini kita bisa lihat jendela mengambang, sembunyikan konten, ada layar beranda, kunci. Jadi kalau kita pilih layar belah, nah seperti ini, kita buka aplikasi lain, dia akan split. Bisa kita tukar posisi, dan untuk menutup, tarik dari tengahnya ke bawah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kalian yang ingin mengatur beberapa pengaturan, itu langsung saja buka yang namanya pengaturan ini. Tapi saya informasikan bahwa mode game dari HP Oppo yang Android 12 dulu namanya Game Space, tapi sekarang namanya Game. Yang ini mode gamenya. Pilih icon 3 titik, pilih data bermain, tambahkan game, beralih layout dan pengaturan. Jadi kalau ada game yang kita install, dia otomatis masuk ke sini. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja kita buka namanya pengaturan ini. Nah, di sini kalau mungkin kalian masih pemula, ini untuk menambah WiFi. Jadi setiap WiFi yang terhubung itu kita bisa lihat yang namanya barcode seperti ini. Nah, kode QR untuk melihat sandi sama barcode. Ini untuk settingan jaringan operator kita. Ini untuk Bluetooth, untuk mengatur nama Bluetooth dan lain-lain. Ini koneksi dan berbagi, kita bisa lihat untuk mengatur VPN, DNS. Ini ada personalisasi, ini untuk mengatur icon, ukuran font, mengubah font,
tema wallpaper. Ini warnanya bisa kita atur untuk warna icon yang ini bisa diatur yang namanya temanya. Di sini silahkan dipilih ukuran font dan ukuran tampilan. Kemudian ada yang namanya settingan layar awal dan layar kunci. Bisa kalian yang tadi yang pakai seperti ini di home screen. Layar dan kecerahan ini bisa kita lihat untuk mode gelap, mode warna layar, waktu layarnya. Jadi setelah 1 menit dia akan kunci otomatis. Ini ada yang namanya menu tampilan layar. Nah, di sini tampilan layar depan pakai sembunyikan, bisa juga tampilan per aplikasi bisa diatur. Tampilan layar penuh. Jadi setiap aplikasi itu ada settingan masing-masing. Kemudian ada suara dan getar. Kalau kalian ingin menghilangkan getar setiap ngetik di sini di haptik dan nada. Nah, yang ini matikan. Ini bunyi-bunyi yang lain silahkan dibaca saja fungsinya dan diatur mau diaktifkan atau tidak. Ini volume semua. Kemudian notifikasi dan bilas status untuk Oppo sekarang ada untuk settingan layar kuncinya. Setiap aplikasi itu bisa kita izinkan atau kita matikan di spanduk titik notifikasi layar kunci. Di bilas status ini kita bisa lihat ngatur gaya baterai ini, presentasi baterai. Ini kita bisa menyembunyikan, misalnya mau menyembunyikan yang namanya alarm, mode performa tinggi jangan ganggu. Mode jangan ganggu itu bisa dimatikan. Ikonnya saja, tapi dia tetap aktif di latar belakang. Misalnya saya ingin menghilangkan ini. Nah, dia akan hilang kecepatan nyata atau mode kecepatan jaringannya. Kemudian ada pengaturan lainnya. Nah, di sini ada untuk settingan yang namanya penggunaan data di laci aplikasi. Dan ini untuk kategori aplikasi yang ngirim notifikasi berdasarkan terbaru. Kemudian ini untuk settingan sidik jari sama kata sandi atau kunci layar. Jadi kalau belum aktif atur di sini. Kemudian privasi ini tidak ada yang penting. Kemudian ada mode darurat dan baterai, ini bisa kita lihat pengaturan baterainya. Kita bisa mengubah ke mode daya hemat daya. Kemudian aplikasi yang perlu dioptimalkan. Kemudian kalau aplikasi ini bisa kita lihat di aplikasi kita bisa untuk membuat aplikasi ganda biasanya. Nah, ini penggandaan aplikasi. Kalau kunci aplikasi itu berada di sini tadi, di bagian keamanan. Kunci aplikasi berada di bagian yang ini, kunci aplikasi. Gunakan kata sandi privasi, tapi setting privasi dari ini, kata sandi dan keamanan. Nah, yang ini, kata sandi privasi ini harus diaktifkan. Baru bisa ngunci aplikasi. Kemudian ini fitur khusus. Nah, ini ada layar belah. Kita bisa setting layar belahnya pakai 3 jari juga bisa yang ini. Untuk jendela fleksibel itu seperti bikin multitasking seperti ini, dia jadi jendela pop-up. Jadi kita bisa nonton YouTube sambil main game atau video call sambil main game. Ini bisa kalian atur saja fungsinya, dan cara untuk mengaktifkan silahkan dibaca. Ini bilas samping cerdas, icon yang ada di samping ini. Kalau kita aktifkan, nah di sini ada icon di samping. Nah, seperti itu. Silakan dipakai saja kalau ingin membutuhkan. Nah, di fitur khusus ini memang tidak banyak untuk menunya. Kalian bisa lihat di bagian pengaturan sistem.
Nah, yang ini ada untuk bola asistennya atau bola pintas, nama yang dulu, gestur dan gerakan ini untuk screenshot 3 jari. Nah, yang ini push up turun 3 jari untuk gambar layar. Ada gestur layar mati juga, yang ketuk 2 kali tadi di sini, pengaturannya juga bisa. Kemudian ada untuk ngatur bahasa di wilayah, ngatur keyboard, ngatur waktu. Ini tombol navigasinya bisa kita ubah mau di kiri atau kanan. Jadi ada yang namanya tombol daya. Jadi kalau kalian tekan tombol power muncul Google Assistant, pilih yang bagian ini. Nah, alihkan ke tombol menu. Jadi kita matikan daya, harus tarik ke sini dan lepaskan, maka HP kita langsung mati tanpa muncul Google Assistant. Kemudian cuplikan layar ini untuk ngatur screenshot tadi. Jadi screenshot itu banyak sekali caranya. Kalian baca saja dan di sini ada petunjuknya. Ini settingan rekam layar. Rekam layar itu bisa juga kita akses dari sini. Cuplikan layar untuk screenshot, ini perekam layar. Jadi seperti itu. Kita bisa setting audionya dan lain-lain. Kemudian OTG kalau kita ingin connect OTG. Ini untuk informasi tentang perangkatnya dan ini untuk pengelola akun Google. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah, silakan dicoba untuk kalian yang ingin menggunakan HP Oppo. Semoga bermanfaat.